Halo Pak Kris, Halo Be, apa kabar? baik Pak, Sehat ya? sehat. Ngopi kita Pak. Iya, ngopi apa nih kita hari ini? Nih kita ngopinya sekarang itu saya roasting sendiri Pak. Oke, Saya green bean-nya roasting dari mana? green bean-nya itu dari Jawa Barat Pak. Hmm, Ini natural proses kopinya. ini ya. Ya, ini beans-nya Pak. Dari mana ini? Ini punya Jack Runner Roastery di Bandung Pak, salah satu user kita. Cakep ya, wangi banget. Si Pak Handi ya, Jack Runner. Iya Pak Andi. Pak Kris, by the way, akhir-akhir ini kan harga kopi naik-naik terus ya Pak ya? Iya, dari cerita teman-teman saya yang di luar negeri juga sama, harga kopinya naik terus. Nah itu kenapa bisa naik ya Pak ya? Bahkan kayaknya mungkin ke tahun belakang naiknya bisa 2 kali lipat ya Pak? Iya, yang saya setiap kali dapat berita sih dari teman-teman selalu nyentuh rekor baru, rekor tertinggi gitu. Katanya sih gara-gara pasokannya kurang, ada gagal panen atau apa gitu perubahan iklim, katanya sih begitu. Dengar-dengar ceritanya. Oh, tapi berarti kalau harga green bean-nya naik terus di roastery pusing dong ya Pak ya? Eh, Tergantung, Be. Tergantung si roaster ini berada di segmen mana. Segmen gimana nih Pak maksudnya Pak? Di segmen pasar yang mana gitu. Kan kopi kan sebenarnya sama aja dengan bisnis yang lain. Pasarnya kan ada eh, di menengah, bawah, atas. Nah, kalau sekarang juga kan agak ada perkembangan ya. Dia bisa range lebih lebar, menengah bawah dibilangnya, menengah atas, sama yang atas banget tuh kayak Lamborghini, kayak Bugatti, itu kan Oh, atas langit itu udah oh iya. levelnya. Supercar ya Pak? Ya, Hypercar. hypercar dibilangnya. Hypercar, iya. Kalau yang segmennya menengah atau ke bawah gitu pasti pusing karena kan kalau di menengah di bawah kan dia pasarnya tuh sensitif terhadap harga. Kalau yang di ke Oh atas kan iya. mereka mau mahal kayak gimana pun juga ya tetap beli mah beli aja gitu kan. Kalau yang di bawah ini yang pusing memang. Berarti solusinya kalau yang di bawah ini pakai kopi kayak gimana ya Pak? Solusinya sih juga sama karena kopi kan sama dengan bisnis yang lain. Solusinya ya biasanya yang diambil adalah mereka tuh bisa produsennya itu bisa menurunkan kualitas bahan baku atau mereka bisa memotong marginnya. Yang tadinya marginnya sekian dipotong lebih sedikit supaya harganya nggak berubah atau enggak kalaupun ada naik sedikit. Jadi customer akhirnya tuh nggak langsung teriak. Karena sensitif kan terhadap harga kan. Kalau yang di menengah bawah ini sensitif terhadap harga. Oh, tapi tadi Pak Kris sempat ngebahas yang market tadi apa ya? Ada yang atas, terus di menengah, sama yang di bawah. Nah kalau Froko sendiri Pak, itu dia posisinya di mana Pak? Oh, Froko itu emang dari awal sejak lahirnya nih saya desainnya itu kita lebih fokus di marketnya di kelas atas. Karena kan memang saya mau bermainnya di kualitas. Jadi saya tidak mau tergantung dengan kenaikan bahan baku itu kita nggak terlalu ngefek. Hmm, Dulu saya keinget Pak ada waktu saya masih kecil suka ada iklan di TV-TV Pak. Mm. Nah, barang-barang atas itu kan sebenarnya identik harganya tinggi ya, Pak ya. Mm. Nah, terus dulu di iklan tuh saya suka lihat ada barang-barang yang harganya tinggi kayak misalnya tuh contohnya jam tangan. Tapi si jam tangannya itu tuh dilapisin ada nempel ada kristal Swarovski, Pak. Oh, Itu itu sih kalau ada beberapa orang yang memakai pendekatan seperti itu. Tapi kalau di Froko kita nggak, itu kan sama aja kayak Magic Jar dipakein berlian kan, jadinya nggak ngefek kan kepada fungsinya, tapi harganya ah, naik. Kalau di kita lebih ke arah yang memang ada fungsinya. Jadi kan keuntungannya juga kita bermain di pasar yang atas itu kan, kita tuh masih ada banyak ruang untuk memakai spare part yang bagus, bisa memakai bahan baku yang bagus. Nah, semuanya itu kan biasanya kita nggak milih barang yang mahal. Spare part itu kita
fokusnya bukan memakai spare part mahal, bukan. Kita memakai spare part dan bahan baku yang bagus. Tapi umumnya spare part atau bahan baku yang bagus itu harganya nggak murah memang. Tapi kita tetap memakai logik kita pada saat mendevelop mesin ini. Jadi memang harganya itu bukan gara-gara ditempelin berlian atau apa gitu, tapi memang ada fungsinya. Jadi biasanya kan kita misalkan pakai motornya merek ini, terus kita ganti lagi, ini harganya bisa lebih mahal 3 kali lipat misalkan gitu ya. Tapi kita merasakan manfaatnya tuh juga sama, sebanding harganya naik, harga bahan bakunya naik, tapi faedahnya juga naik. Itu kita masih kejar terus. Sampai suatu ketika misalkan kenaikannya sudah banyak, udah tinggi banget, tapi faedahnya dikit, nah kita nggak akan ke arah situ. Itu nggak ada, secara fungsional itu nggak ada bergunanya gitu. Jadi itu mahal, nggak keruanan itu sih. Jadi kita yang tetap ke value-nya. Mahal memang kita bisa jelaskan kenapa bisa mahal. Enaknya kan kalau kayak begitu kita masih punya ruang nih, kita bermain di kelas atas ini, ruang untuk develop terus, kita tambahin fitur apa, karena customer kita tidak sensitif terhadap harga. Oke. Tapi kalau gitu Pak Kris, semisal dengan kondisi yang sekarang itu kan banyak roastery yang beralih ke kopi pixel, kopi grade 2, grade 3, grade 4 kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu kalau misalnya di roasting di mesin kita apa gak masalah Pak? Dalam tahap tertentu sih nggak masalah, tapi ketika sudah tahap tertentu yang lainnya lagi udah pecah banget, itu akan menjadi masalah. Makanya nih kita kalau ada calon customer datang, kita tanyain dulu nih, Bapak sama Ibu mau bermainnya di segmen yang mana? Segmen bawah, segmen tengah, atau segmen atas? Segmen atas gitu kan. Itu berpengaruh di pemakaian mesinnya. Kayak ini kan mesinnya drum, yang ini mesinnya hybrid ya. Yang ini nih bisa nih buat kopi pecah-pecah, memang didesainnya seperti itu. Kalau yang ini buat pecah-pecah itu bisa bahaya nantinya. Nanti detailnya sejak ini kan teknis banget, karena nanti kita akan obrolin di obrolan berikutnya lah. Kenapa masalahnya di mana sih kalau pakai kopi pecah-pecah di sini, dan kenapa di sini pakai kopi pecah-pecah itu bisa gitu. Oh, berarti next podcastnya kita ngebahas perbedaan yang drum series sama yang tipe hybrid ini ya Pak ya? Iya betul, jadi makanya kan setiap ada customer datang kita tanyain, ini mau bermainnya apa. Jadi dia bisa menginvestasikan, menggunakan alat-alatnya tuh yang tepat sasaran. Dia mau roast coklat kah, atau enggak dia mau roast gandum atau apa gitu, itu kan tergantung tuh, makanya harus jelas. Yang sekarang kan orang bergeser kan pasarnya kan, yang tadinya dia mainnya di menengah gitu kan, terus karena kopinya harganya naik terus, akhirnya nggak ada pilihan, dia harus nurunin kualitas bahan baku kan, jadi kayak kopi grade 2, grade 3, sampai pixel pun kan kita lihat di lapangan banyak kan sekarang, itu banyak dipakai sama orang. Oke. Tapi kalau kopi pixel itu kan banyak benda asingnya apa yang lain ya di dalam kopinya. Iya betul banget, betul banget. Nah itu kalau kayak gitu sebenarnya di roastery kan masih bisa disortir ya Pak ya? Dari pengalaman saya sih ngerjain kopi low grade itu malah jadi banyak kerjaannya. Kan misalkan kita dapat kopi asalan ya, dari kebun asalan, kita sortir sendiri tuh pakai gravity separator. Ya kan? Di atas tuh yang bagus-bagus deh. Di atas bisa ada batu nggak? Mungkin bisa ada batu, tapi batunya gede. Karena kan screennya gede kan. Nah batu-batu kecil kan turun ke bawah lagi, turun ke bawah. Yang di bawah itu banyak batu-batu kecilnya juga. Ada besi kecil atau apalah. Nah di roastery kan memang ada alat yang namanya destoner ya, untuk memisahkan batu atau paku dari kopi yang udah matang. Itu kan dia kerjanya kan berdasarkan gravitasi, mana yang lebih berat dia ketinggalan di bawah, kopi yang lebih ringan akan naik ke atas. Kalau yang tadi tuh yang di sortiran yang atas yang bagus, batunya kan paling kan gede-gede kan. Nah itu sangat mudah untuk ditangkap sama destoner. Yang jadi masalah itu kalau batunya kecil. Kalau batu kecil itu kan dia ringan juga, nanti bisa ketarik.
Itu makanya banyak hal yang kita kerjain juga, termasuk di ukuran screen-nya kan. Pada saat cooling kita harapkan batu kecil jatuh juga pada saat cooling terjadi gitu loh. Itu bahaya kalau bisa sampai masuk ke grinder customer, Oh iya, ya kan? benar Pak. Nah, itu tadi berujung komplain, bisa rusaknya tuh jadi mahal kan. Nah, makanya dari pengalaman saya yang udah sih, mainan kopi yang grade-nya bawah malah jadi banyak kerjaannya. Oh, oke. Oke Pak, kalau kayak gitu, tadi kan ada banyak segmen market Pak. Ada yang atas, menengah, menengahnya ini luas, sama yang di low-nya ya Pak ya. Nah berarti idealnya sebenarnya kita ngikutinya yang mana nih Pak? Apa yang kayak tadi Pak Kris bilang, kita ikut yang di bawah karena kan segmen pasar yang di bawah luas banget kan Pak? Iya, itu makanya dari awal sebaiknya memang sudah dipilih nih pangsa pasarnya yang mana. Maunya di kelas bawah, nggak ada yang salah juga, nggak apa-apa juga main di kelas bawah. Yang penting alat-alat kita tuh sudah sesuai. Kalau di segmen bawah kan memang pasarnya lebar kan, orangnya lebih banyak tuh, potensial marketnya lebih banyak dibandingin yang makin ke atas kan makin sempit kan. Sedikit, iya. Nah, terserah mau dipilihnya yang mana. Setiap segmen itu punya plus dan minusnya. Kalau yang bawah kayak tadi tuh sangat sensitif terhadap harga. Jadi kalau ada bahan baku naik, misalkanlah kita pakai grade yang lebih rendah, terus margin kita potong, kan ada pelaku bisnis yang lain, yang banyak pemainnya kan, banyak kompetitor yang lain. Mereka pun akan melakukan hal yang sama. Oke, dengan demikian kita potong lagi margin kita pakai bin yang lebih rendah. Makin lama itu wah itu bikin pusing. Jadi sangat sensitif terhadap harga. Di kopi naik salah, ntar dolar naik juga akan pengaruh juga. Sedangkan kalau yang di kelas tengah atau enggak kelas atas, pasarnya memang lebih sedikit, tapi tidak terlalu sensitif terhadap harga. Kayak kopi kayak gini kan nih, kemarin kalau nggak salah beli 175.000 nih green bean-nya doang. Oh yang ini ya Pak ya? Iya, sedangkan tadi saya lihat di Tokped itu ada yang jual espresso blendnya 158.000. Kan nggak bisa berarti kan pakai kayak begini. Oh, 158.000 tuh untuk Per kilo, udah roasted. sudah roasted Pak. Iya, ini mentahnya aja 175. Berarti kan kalau kita bermain di segmen bawah, kita nggak leluasa juga. Kita nggak bisa nih pakai kopi-kopi kayak gini, nggak bisa. Walaupun pasarnya lebih lebar. Di kelas yang atas mah masih banyak juga yang jual kopinya 250 gram tuh 200.000, masih ada yang beli. Saya juga beli kok. Jadi ya walaupun marketnya lebih sedikit, tapi ya tergantung nih, makanya mau pilihnya mau di market yang mana. Mau berpindah market juga sebaiknya juga dilakukannya dengan hati-hati ya. Yang tadinya bagus jadi ke bawah, ya itu juga hati-hati. Yang dari bawah ke atas juga hati-hati juga. Biasanya sih orang spesialisasi sih. Kalau yang udah di bawah dia akan main di bawah terus. Dia ngapain main ke atas? Misalkan kayak kopi-kopi yang banyak banget kan, kopi-kopi kenapa dia nggak bikin specialty? Dia bisa aja bikin specialty. Mau besok pagi bikin juga dia bisa. Cuman buat apa? Kalau yang kopi untuk segmen pasar bawahnya ini aja udah jalan, buat apa kita mainin ke atas? Sama halnya kan dengan yang ultra high, tinggi di atas langit seperti kayak Bugatti atau Lamborghini, kan mereka mana mau bikin LCGC, asal mau bisa kan, tapi mereka nggak ke situ kan, karena mereka mau fokus di situ aja gitu loh. Malah mungkin kalau Bugatti bikin LCGC itu gak akan laku juga ya Pak ya? Kayaknya buat apa juga sih kalau dari sisi jangka panjangnya kan, makanya itu perlu kita memulai bisnis kan ada investasi jangka panjang ya, kita keluarin uang, dan itu memang harus hati-hati gitu loh. Memang ada sih beberapa perusahaan yang mereka tuh sepertinya kayak punya privilege sih deh, seperti dia bisa main tuh dari kelas bawah banget sampai ke kelas atas. Contohnya kan kayak handphone Samsung. Oh iya. Dari yang tipe murah banget sampai tipe apa? Tipe A ya. Tipe yang paling murah tuh M apa J gitu Pak? Nah sampai ke tipe Z yang paling tinggi kan. Oh iya. Nah itu ada untungnya juga tuh. Mereka bisa subsidi silang. Yang di bawah kan nggak jelas. Kayak tadi kan margin udah kepepet banget kan. Nah ini bisa disubsidi sama yang lebih tinggi. Cuman berarti kan capitalnya tuh segede apa itu? Buat main dari bawah sampai atas gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan. Kalau emang punya privilege, punya
modal kerja, running capital yang gede sih ya bisa-bisa aja gitu loh. Hmm. Tapi berarti kalau gitu Pak Kris tetap walaupun bahan baku bertambah, harganya naik, atau mungkin belakangan saya lihat ada banyak fitur juga ditambahin di mesinnya kan Pak? Iya. Ada banyak fitur, ada banyak sistem pengaman. Nah, tapi itu kan nanti bakal naikin harga mesinnya Pak? Ya tetap aja ada yang beli karena kita menikmati di segmen atas itu adalah kan tadi kan di segmen atas kelemahannya pangsa pasarnya lebih sedikit kan. Oh iya. Tapi mereka tuh memang punya buying power di situ, dia beli aja gitu loh. Jadi kita juga secara developer kita bisa leluasa tuh. Kita mau pakai part yang lebih bagus lagi yang seperti selalu kita lakukan. Part kita terus upgrade terus fitur baru. Nah, itu tetap ada marketnya walaupun sempit gitu loh. Tetap ada ya itu saya sudah memilihnya di situ karena dari awal saya kan ini tuh sebenarnya hobi saya sih, Be. Saya mau bikin mesin tuh yang bagus, bukan mesin yang murah gitu loh. Bagus kan tadi itu susah untuk mesin bagus, untuk bikin murah tuh agak susah untuk spare partnya itu udah mahal-mahal dari awalnya memang gitu loh. Jadi enaknya di kita ya kita ada leluasa tuh buat buat develop terus gitu loh. Itu keunggulannya walaupun ya kita sempit lah market. Gitu sih, Be. Oke Pak. Enak nggak kopinya nih, Be? Es Americano. Yang ini mungkin gara-gara saya yang roasting, tapi menurut saya sih ini enak Pak. Iya, ini enak. Ini sweet. Ini enak. Katanya nih, Be, kemarin saya lihat dari media sosial sama beberapa artikel di internet, katanya ini di hari depan ini bakalan booming nih, Be. Oh iya di tahun ini mungkin ya Pak ya bakal booming ya. Nah, mungkin katanya sih begitu. Saya juga kemarin kan main ke Bandung, ketemu teman saya. Karena udah seumuran ya, saya kan umurnya udah banyak nih. Itu kalau ngobrol jadi ngomonginnya kesehatan gitu kan. Bro, lu harus ke gym supaya ototnya bagus, ntar tua nggak rongsok badannya. Nah, dia juga minumnya es americano karena dia menghindari gula, kata dia begitu. Gue mau menghindari gula nih, dia bilang tuh begitu. Terus, oh iya, kemudian saya tanya nih, kemarin juga saya lihat data tuh katanya es americano bakal jadi in ya. Kemudian ditimpalin juga sih, itu kenapa bisa begitu saya nanya kan, ditimpalin kemudian karena ada pengaruh dari drakor di film Korea, katanya di drama Korea itu banyak ditampilkan kayak begini-begini nih es americano. Saya sih nggak nonton drakor, coba kamu nonton nggak, Be? Kalau saya juga udah lama Pak gak nonton drakor Pak. Coba ntar kita cari tahu ya. Tapi sebenarnya memang drakor itu lumayan banyak menginfluence, mulai dari skincare segala macam. Terakhir nih saya ke Thailand, itu saya dikasih balsam sejenis kayak sebenarnya sih bentuknya tuh kayak rempah-rempah gitu sih, dia bukannya seperti gel, kayak rempah-rempah apalah kering gitu loh. Nah itu ceritanya katanya tuh waktu wawancara ada si personelnya Blackpink tuh, Lisa Blackpink kan orang Thailand. Oh iya. Nah dia tuh pakai balsam itu, besoknya tuh langsung booming itu, langsung booming itu. Semua orang tahu, kecuali saya. Saya nggak tahu, karena saya dikasih tahu. Oh terkenal ya. Saya cari Google, iya memang itu booming itu gara-gara dia. Jadi kayaknya memang drakor itu kalau memang di Ice Americano ini dipicu dari drakor, kayaknya sih mungkin sih itu bisa masuk akal. Oh iya. Karena saya tanya teman saya yang di Malaysia, di Thailand, di Filipina, mereka juga sama. Drakor itu cukup banyak mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu loh. Oh iya. Menarik juga kan? Iya. Tapi yang jadi masalah nih, pertanyaan saya, Ice Americano ini, kalau dibikinnya pakai kopi pixelan gitu kan, berat kayaknya untuk jadi enak. Ya, soalnya nggak ada campuran lain di dalamnya Pak, cuma ada espresso, air sama esnya kan. Betul. Yang udah kan misalkan kopi grade bawah gitu ya, grade 2, grade 3, pixel bahkan gitu kan, kopi ada tuh namanya dulu namanya kopi Jicap Jigo 2025 tuh defeknya segitu tuh. Itu terkenal. Atau nggak kopi Oci yang hitam-hitam itu kalau diseduh ntar busanya banyak banget. Itu kalau diminum begitu aja sih, wah itu berat untuk jadi es americano. Tapi kalau dikasih gula, dikasih susu creamer itu lumayan nolong. Tapi kalau jadi americano kayaknya berat untuk jadi enak. Itu sih tantangan juga ya, gimana dengan harga kopi makin tinggi. Tapi misalkan kejadian lah, misalkan es americano ini jadi naik.
Nah itu gimana tuh Be? Roastingnya mau pakai gaya apa itu Be? Ini Pak, di diseduhnya pakai mesin espressonya yang top tiernya Pak. Nggak ngefek. Nggak ngefek lah, mau pakai apa juga. Ya coba kita lihat ya, ini sih menarik ya. Eh, kopi itu berkembang terus soalnya. Iya. Ada lagi gitu loh. Kita juga topik yang mau kita obrolin kan banyak ya, Be. Ntar siapa tahu juga teman-teman ada ide mau ngebahas apa, Oh iya, kita boleh coba. kita bahas ya. Tapi yang kita ngerti-ngerti aja. Kalau yang nggak ngerti Boleh, kita nggak boleh. bahas. Tapi by the way Pak, eh, kalau misalnya nanti tren jadi es americano ya, dengan perkembangan kopi mungkin di Indonesia yang sekarang nih, kira-kira es americano ini bakal ngekanibalin marketnya si es kopi susu gak ya Pak ya? Itu saya juga bingung gitu. Saya nggak tahu. Karena pada dasarnya kan secara morfologis manusia tuh menyenangi yang manis. Ya Iya. kan? Kalau kita kesasar di hutan, nemu buah pahit, pasti secara tubuh kita kan ada organ namanya amigdala ya. Ya ini kayaknya bahaya nih, ini beracun atau apa gitu loh. Terus dia bisa mual, bisa muntah, itu kan amigdala yang kerja. Nah, sedangkan untuk rasa manis itu tuh kita bisa terima, ini kayaknya bisa dimakan. Makanya soto Betawi itu kan di mulutnya enak banget kan, karena Iya. udah lemaknya banyak ditambahin minyak samin. Wah itu di mulut tuh udah kita nggak bakal nolak lah gitu. Nah kalau Iya. eh, kopi nggak tahu dah tuh bagaimana nih perkembangannya, apakah bisa mengalahkan si es kopi susu itu. Nah itu menarik untuk dilihat. Cukup ajaib sih kalau es americano bisa mengalahin es kopi susu gula aren. Menurut saya itu cukup ajaib, menarik kalau bisa terjadi. Tapi kayaknya ini es americano kalau kita minum sama dibanding sama es kopi susu ya Pak ya, mungkin kalau dari kacamata kesehatan es americano ini jauh lebih sehat ya Pak ya. Jelas, kalau saya mah yang seumuran tuh, kemarin teman-teman saya juga udah seumuran kan, jadi kita menghindari Iya. gula. Dan ini cukup enak kalau kopinya itu enak, ini enak banget gitu loh. Apalagi kan kadang suka kita bisa mainin lah, tambahin jeruk kan, jeruk apa tuh songkit, Oh, yang buat di es tebu itu tuh suka pakai, itu kan jadi rasanya lebih, karena dia ada kayak aroma apa gitu. Makanya yang tadi saya bilang kalau misalkan pakai kopinya yang grade-grade di bawah ini bisa nggak ya, berat sih kayaknya gitu loh. oke. Mau pasarnya mau ke arahnya kemana? Kalau es kopi susu gula aren mungkin pakai yang bawah-bawah, pakai grade bawah masih bisa lah gitu kan. Ketutup creamer Pak. Ketutup creamer, ketutup gula, ketutup kental kan jadinya kan. Iya. Nah kalau ini sih ya kita lihat aja perkembangannya kayak gimana, sangat menarik. Kali aja ntar kita nemuin cara lagi untuk roasting yang lebih baik, yang nggak tahu bagaimana deh. Kita kan selalu kita kan punya ruang nih buat bermain terus kan. Iya. Nah untungnya di kita tuh begitu. Tuh, Be. Oke Pak. Oke teman-teman, sekian obrolan kita hari ini tentang pentingnya menentukan segmen market sebelum teman-teman membangun roastery. Jadi teman-teman gak salah memilih alat-alat yang nantinya teman-teman pakai di roastery. Sekian podcast hari ini, jangan lupa subscribe dan follow kita di sosial media teman-teman. Sampai jumpa di next podcast. Bye.